Halo semua, perkenalkan saya Ferdi Akliansyah. Di sini saya akan memperkenalkan dasar-dasar database yang nantinya kita akan menggunakan real case di aplikasi Dana. Baik, apa itu aplikasi Dana? Aplikasi Dana merupakan aplikasi e-wallet yang berlokasi di Indonesia. Dan aplikasi Dana ini sendiri sudah hampir menyentuh 200 juta pengguna di seluruh Indonesia. Kenapa aplikasi Dana? Aplikasi Dana ini juga sudah terintegrasi dengan banyak merchant seperti Alfamart, Indomaret, Steam, itu merupakan aplikasi multinasional. Terus aplikasi Dana juga sudah mendukung transaksi cashless dan dapat digunakan sebagai alat transaksi antar pengguna. Jadi aplikasi Dana ini sendiri sudah cukup kompleks fiturnya, dan ini bisa kita jadikan sebagai sampel untuk kita bedah proses database-nya seperti itu. Hal yang pertama yang akan dibahas di video ini yaitu normalisasi. Jadi sebelum database itu kita buat, kita perlu membuat normalisasinya terlebih dahulu. Jadi normalisasi itu bertujuan untuk membuat datanya lebih efisien, konsisten, dan mudah dikelola. Jadi normalisasi terdiri dari 3 proses atau 3 bentuk. Ada first NF, second NF, dan third NF. Jadi di first NF itu setiap kolom itu hanya menyimpan satu nilai atomik. Jadi dia menyimpan satu nilai kecil gitu ya. Dan untuk di second NF itu harus memenuhi satu first NF dulu. Kemudian semua kolom-kolom non kunci bergantung sepenuhnya pada primary key. Jadi nantinya akan ada primary key, dan semua kolom-kolom yang non primary key itu akan bergantung ke primary key. Dan di third NF nanti kolom non kunci tidak bergantung transitif pada primary key. Jadi nanti menghilangkan kolom yang tergantung pada kolom-kolom non kunci lainnya. Jadi di sini akan terlihat relasi dari database SQL itu sendiri. Berikut merupakan contoh tabel yang akan kita normalisasi. Jadi di sini kita akan melihat satu tabel yang mana di sini ada kolom user ID, user data, wallet ID, balance, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk melakukan first NF itu kita akan memisahkan data-data yang harusnya bisa dijadikan satu kolom seperti itu. Seperti di sini ada contoh di user data. Itu ada andi@mail.com dan nomor HP gini. Ini bisa kita pisahkan menjadi beberapa kolom kecil, jadi atomic data kayak gitu ya. Nah, gimana hasilnya? Di sini kita coba lihat di tabel ini. Nah, di sini sudah terlihat kalau user data itu udah terpisah menjadi 3 kolom ya. Di sini ada andi@mail.com sama nomor HP gitu. Dengan nama kolom yang berbeda-beda. Ada username, email, dan phone seperti itu. Nah, itu first NF. Untuk second NF sendiri kita bisa lihat di sini. Untuk second NF itu data-data non primary kayak gitu ya. Itu akan bergantung kepada primary key seperti ini ya, seperti di tabel user. Nah, di second NF itu user ID itu username, email, phone itu akan bergantung ke user ID dan menjadi satu tabel sendiri seperti itu. Dan di wallet activity juga seperti itu ya. Ada semua data-data yang lain itu akan bergantung ke trans ID seperti itu. Nah, untuk third NF itu data nanti adalah tabel final yang akan kita gunakan, dan itu akan kita bahas di menit-menit selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat database.
Nah, kita coba praktikkan langsung di PHP-MyAdmin. Baik, berikut adalah tampilan PHP-MyAdmin. Jadi, ini di halaman homepage-nya seperti itu. Kemudian kita bisa klik SQL di sini di navigasi ini. Di menu ini kita bisa membuat query-nya ya, untuk membuat database. Nah, ini adalah query untuk membuat database. Jadi, create database Dana e-wallet. Jadi, saya coba langsung klik go di sini untuk mengeksekusi query-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya kita bikin database. Nah, untuk database sendiri kita bisa lihat di sini di bagian sidebar sebelah kiri. Kita klik plus. Nah, di sini ada database baru namanya Dana e-wallet, yang mana database-nya masih kosong ya, belum ada tabel apapun. Di pembahasan kita selanjutnya itu mengenai CRUD. Apa itu CRUD? Itu singkatan dari Create, Read, Delete, Update. Jadi, CRUD ini nanti adalah proses pembuatan data, terus kita bisa melihat data, menghapus data, dan mengupdate data. Baiklah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tabel terlebih dahulu. Karena di database Dana Wallet ini, Dana e-wallet itu belum ada tabel. Nah, untuk query pembuatan tabel sebagai berikut. Baiklah, berikut merupakan query pembuatan tabel ya. Jadi, untuk query-nya sendiri sederhana, cuma sintaksnya create table, terus nama tabelnya ini ada users, ada merchant, wallets, transaction, dan top ups. Nah, tabel ini itu sudah memenuhi third NF ya. Yang tadinya kita bahas sampai second NF, jadi di third NF itu tabelnya sudah seperti ini, seperti itu. Nah, untuk query-nya sebagai berikut, ada tabel user, tabel merchant, wallets, transaction, sama top ups. Kita coba langsung eksekusi. Oke, berhasil ya. Nah, setelah berhasil, kita bisa lihat di PHP-MyAdmin di sebelah kiri itu udah ada tabel-tabelnya di sini. Ada merchant, top ups, transaction, user, sama wallets, seperti itu. Nah, untuk itu untuk membuat tabel. Selanjutnya kita akan coba mengisi data tabelnya. Baik, ini merupakan query untuk mengisi data. Di sini ada insert into users, jadi ya kita akan tambahi 2 users, terus insert into wallets. Jadi query untuk menambah data itu cuma kayak gini ya, insert into nama tabel, seperti itu. Ini langsung kita coba eksekusi. Oke, berhasil. Kalau sudah berhasil, kita sekarang bisa melihat untuk data, misal kita mau lihat data user seperti itu ya. Kita bisa coba langsung buka di sini. Nah, di sini kita bisa melihat data users, Andi, Budi, seperti itu. Jadi datanya sudah berhasil ditambahkan. Nah, untuk query insert sudah create. Sekarang kita coba read ya. Kita coba melihat data dari user ini sendiri, dari query-nya seperti apa. Berikut merupakan query untuk mengambil data users atau melihat data users. Jadi cukup simpel, select, tanda bintang ini berarti semua, all, select all from users, seperti itu. Kita coba langsung eksekusi. Nah, di sini hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya udah nampil, dia bakal mengambil semua data kolomnya gitu. Jadi ada user ID, name, email, phone number, seperti itu. Create sudah, select udah. Sekarang kita coba bikin query untuk update. Baik, seperti ini query update. Jadi untuk query update sintaksnya ada update, terus nama tabel, set, balance sama dengan balance kurang dari kurang 2000 gitu. Where wallet ID 1. Nah, kalau kita lihat di sini di wallets, yang wallet ID itu 1, yang ini ya, balance-nya sekarang 50.000 gitu. Sekarang kita coba update, kita kurangi 20.000. Berarti 50.000 kurang 20.000, ekspektasinya walletnya itu bakal 30.000 seperti ya. Coba kita jalankan.
Nah, udah berhasil. Sekarang kita coba lihat apakah dia sudah update. Ya, update ya. Sekarang dia balance-nya menjadi 30.000 seperti itu. Nah, selanjutnya update sudah. Terakhir kita akan coba query delete. Berikut penampakan dari query delete. Jadi di sini ada delete from sintaksnya, terus nama tabelnya merchants where, dimana nama merchantnya GoPay. Kita akan menghapus merchant yang namanya GoPay gitu. Nah, di sini kalau kita mau lihat merchant GoPay, nah di sini ini ya yang ID 3 GoPay ini akan kita hapus seperti itu. Jadi kita coba langsung eksekusi query-nya. Oke. Nah, berhasil. Ketika kita lihat di merchant gitu ya, kita coba lihat. Nah, sekarang udah kehapus gitu, udah nggak ada lagi ya datanya. Seperti itu. Nah, itu semua adalah query chroot ya, create, read, delete, update. Jadi simple query untuk chroot-nya. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan join. Jadi join ini berguna untuk mengambil data yang saling terhubung antar table. Jadi tadi kita sempat singgung mengenai foreign key seperti itu, primary key ya. Nah, jadi foreign key ini yang jadi penghubung antar table seperti itu ya. Nah, untuk join sendiri itu ada 3, ada inner join, left join, sama right join seperti itu. Baik, di sini kita coba jalankan query join. Jadi yang pertama kita akan coba melihat bagaimana inner join bekerja. Berikut merupakan query dari inner join ya. Jadi query-nya seperti ini, ada select misal name, balance dari user dan dia dialiaskan menjadi U. Inner join wallets dialiaskan sebagai W, di mana user ID sama dengan username, user ID sama dengan wallets user ID seperti itu. Jadi inner join ini akan mengambil semua data non null ya. Jadi kayak misal di wallets user ID di wallets dan user ID di wallets yang non null gitu yang akan ditampilkan, yang null nggak akan ditampilkan seperti itu. Kita coba langsung eksekusi. Nah, di sini kelihatan datanya ada name Andi dengan balance-nya 30.000, Budi dengan balance-nya 100.000. Jadi semua data yang non null akan ditampilkan seperti itu. Itu untuk inner join. Nah, selanjutnya kita coba query left join. Baik, ini merupakan query left join. Itu jadi query-nya seperti ini, select name amount from user, di mana dia akan left join tabel wallets dan tabel transaction seperti itu. Jadi di left join ini akan menampilkan semua data users gitu ya. Kalau dia null ya tetap ditampilkan null seperti itu. Jadi kita coba langsung eksekusi. Nah, di sini masih mungkin mirip ya sama inner join karena kita nggak ada data null seperti itu. Jadi di sini Andi tetap tampil 20.000, Budi 30.000 seperti itu. Ini dari transaksi gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba query right join. Berikut merupakan query right join. Jadi select, ada merchant ID, name, kategori, transaction ID, amount, transaction date, seperti itu. Nah, right join ini kebalikan dari left join. Jadi kalau left join tadi dia ngambil misal yang right-nya
user seperti itu ya. Nah, terus live-nya itu transaction, dan transaction-nya ada yang 0. Nah, itu yang transaction-nya semua usernya itu akan ditampilkan walaupun transaction-nya 0. Sedangkan untuk right join itu kebalikannya seperti itu. Jadi kita coba langsung eksekusi. Nah, di sini kita bisa lihat Alfamart itu nampil datanya, kategori retail, ada transaction ID segini, dan Grab ada segini, seperti itu. Nah, karena nggak ada data 0, jadi nggak ditampilkan yang nolnya seperti itu untuk join. Baik, selanjutnya itu subquery. Jadi kita akan membahas mengenai subquery. Subquery ini itu kalau bahasa Indonesianya query bersarang gitu ya. Jadi itu merupakan query yang ada di dalam query yang lain gitu. Nah, untuk contohnya kita langsung coba lihat. Berikut merupakan tampilan PHP admin. Kita coba langsung bikin query-nya untuk yang contoh subquery ya. Ya, ini adalah query untuk subquery. Jadi di sini kita bisa lihat ada query di dalam query ya. Dibungkus oleh tanda kurung seperti ini. Jadi select name from user where user ID in select from user ID where balance lebih dari 50.000. Jadi yang akan diambil cuma data yang lebih dari 50.000 seperti itu. Kita coba langsung eksekusi. Nah, di sini cuma nampil si Budi ya. Budi yang cuma datanya lebih dari 50.000 gitu. Nah, seperti ini. Ini hasil dari subquery. Sederhana. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai transaction. Transaction ini sekumpulan perintah SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan logis. Jadi, tujuan dari transaction ini adalah untuk menghindari seandainya kita insert data atau delete data error, itu kita bisa nanti ada istilahnya rollback juga gitu ya. Kita kembali ke awal dan kita bisa commit untuk transaction-nya. Jadi query-query yang kita jalani itu kita commit seperti itu. Itu akan kita lihat lebih dalam nanti di PHP admin. Berikut merupakan contoh query dari sebuah transaction. Jadi, transaction itu harus dimulai oleh start transaction. Nah, setelah start transaction ini, semua query yang ada di dalam sini itu akan jalan sebagai transaction yang ini. Nah, dan transaction itu bisa diakhiri oleh commit. Commit ini artinya bahwa semua eksekusi ini udah fix gitu, udah oke, jalankan seperti itu. Nah, nanti ada istilahnya lagi rollback di mana ketika kita mau mengembalikan hasil commitan seperti itu. Itu kita coba jalankan dulu untuk query ini, kita coba jalankan. Jadi di sini query-nya kita akan update wallets di mana ID 1 itu dikurang 150.000 ya. Nah, kalau kita lihat di sini wallets dengan ID 1 itu masih datanya 30.000 ya. Kita akan kurangi 15.000. Dan kemudian akan insert into transaction wallet ID dan kita akan nambahin data di transaction di mana akan ada payment sebesar 15.000 gitu. Jadi kalau orang mau transaksi di Alfamart misal kayak gitu ya. Jadi dia akan saldo dia akan berkurang seperti itu. Nanti di table transaction ini akan ada data baru seperti itu. Kita coba langsung eksekusi. Ya, udah berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat di data transaction itu nambah data baru yang mana payment 15.000 untuk wallet ID 1 gitu. Di wallet ID 1
Nah, kita coba lihat. Nah, saldonya tinggal 15.000 yang tadinya 30.000 ya. Seperti itu untuk transaction. Selanjutnya kita akan membahas mengenai user access. Jadi user access ini apa? Ini hak akses ya, atau kita bisa memberikan batasan kepada pengguna untuk mengelola database itu sendiri. Seperti itu. Untuk hak akses ini nanti kita bisa bikin query-nya ya. Nanti kita akan lihat langsung di PHP MyAdmin. Berikut query untuk membatasi akses user ya, dan membuat user. Jadi contoh query-nya seperti ini, ada create user, terus nama user di hostnya apa, localhost. Nah, terus di passwordnya apa gitu. Di sini passwordnya kita bikin audit pass seperti itu. Kemudian kita berikan aksesnya ke user ini seperti ini. Jadi grant select, jadi kasih akses select pada database Dana Wallet ke user localhost seperti itu. Jadi kalau kita coba eksekusi query-nya, sekarang. Nah, berhasil. Terus kita coba login sebagai user yang tadi audit user, terus passwordnya itu audit pass seperti ini. Nah, kita coba login. Nah, di sini yang nampil cuma database Dana e-wallet, karena kita cuma ngasih akses ke Dana e-wallet dan dia cuma data akses select kayak gitu ya. Kalau kita lihat sekarang dia bisa ngelihat semua tabel-tabel yang ada. Contoh kita coba ke tabel user. Nah, kita bisa audit user ini bisa melihat data ini gitu. Tapi dia tidak bisa menghapus atau menambahkan data. Kita coba sekarang untuk menghapusnya. Coba hapus, delete ini. Nah, ini kan do you really want to execute delete from user dan sebagainya, ini kan query-nya gitu. Oke, kita oke. Nah, dia akan error karena nggak punya akses seperti itu. Itu penjelasan untuk akses user di MySQL seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ERD. ERD itu apa? Itu kepanjangannya Entity Relationship Diagram. Jadi itu diagram yang menunjukkan relasi dari tabel-tabel yang telah kita buat seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya kita akan lihat langsung di PHP MyAdmin. Untuk ERD sendiri akan terlihat seperti ini. Ini bisa diakses di PHP MyAdmin di bagian designer ya, di navbar-nya itu ada di bagian designer. Ketika kita klik akan diarahkan ke halaman yang seperti ini. Nah, ini bentukan ERD dari tabel yang sudah kita bikin di sini dan sudah memenuhi 3NF. Jadi di sini ada tabel user, tabel wallets, transactions, top up sama merchant gitu. Dan ini di sini kita bisa lihat hubungan antar tabel. Jadi di user ID ini kan di wallets itu akan menggunakan user ID juga. Seperti itu. Kita bisa melihat hubungan antar tabelnya. Seperti itu untuk ERD. Ya, mungkin itu semua pembahasan mengenai dasar-dasar database yang kita gunakan sebagai contoh itu aplikasi Dana. Dan jika ada kekurangan atau ada kesalahan bisa langsung diberitahukan. Seperti itu. Terima kasih.